Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita akan membukanya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu setia mendampingi dan memimpin kehidupan kami, dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tidak lain adalah supaya kami mendapatkan bekal dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua, berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan bahwa harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Lalu bagaimana kalau manusia mati? Meninggalkan apa? Ini merupakan satu pertanyaan yang besar dan penting. Karena setiap kita suatu saat akan mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini. Dan apa yang kita tinggalkan untuk anak, cucu, atau orang-orang di sekitar kita? Keponakan-keponakan kita dan sebagainya. Di dalam kitab Ulangan tadi, Tuhan memerintahkan Musa supaya memanggil Yosua karena waktunya sudah dekat di mana Musa akan mati, dan Yosua lah yang akan meneruskan tugas Musa memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tahu betul watak dan karakter dari umat Israel ini, umat yang tegar tengkuk dan keras kepala. Oleh karena itulah Tuhan menghendaki supaya Yosua maupun juga umat Israel senantiasa mengingat akan dua hal yang penting, yaitu yang pertama, bahwa hanya Allah sajalah satu-satunya penolong dan juru selamat mereka. Hanya Allah sajalah yang telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, perkara-perkara ajaib di tengah-tengah umat Israel dan dalam perjalanan sejarah umat Israel. Tidak ada Allah yang lain yang telah melakukan hal yang demikian besar itu. Dan yang kedua, bahwa hidup jauh dari Allah tidak akan membawa kepada kesejahteraan, melainkan hanya akan menghadirkan malapetaka di dalam kehidupan umat yang menjauh dari Allah. Itulah yang diwariskan oleh Musa kepada Yosua, kepemimpinan namun juga sekaligus pengalaman hidup dan nasihat-nasihat yang juga tidak lain berasal dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang akan kita wariskan kepada anak, cucu, dan orang-orang di sekitar kita jikalau waktunya juga telah tiba, yaitu bahwa kita mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini? Apakah kita mewariskan sesuatu yang baik bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau justru warisan yang buruk yang membuahkan malapetaka dalam kehidupan mereka? Sama seperti yang Allah nyatakan baik kepada Musa maupun juga kepada Yosua dan kepada umat Israel, Allah juga menghendaki supaya kita meninggalkan warisan yang baik kepada anak-anak kita, yaitu iman kepada Allah satu-satunya, tidak ada Allah yang lain, dan kesetiaan serta ketaatan
kepada kehendak dan perintah Allah. Sebab itulah yang akan membawa kehidupan anak, cucu, maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita menuju kepada kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dari Allah. Untuk itu, kita harus memberikan keteladanan yang nyata kepada mereka. Untuk itu, kita harus menunjukkan, ini loh, beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan bukan Allah yang lain. Dan inilah kehidupan yang mematuhi perintah Allah, supaya mereka juga melihat bahwa kehidupan yang beriman kepada Allah, yang patuh kepada kehendak dan perintah Allah, sungguh kehidupan yang senantiasa juga akan dipelihara dan dilindungi oleh Allah sendiri. Itu merupakan keteladanan yang sekaligus juga menjadi warisan yang akan meneguhkan mereka, anak, cucu, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk mengikuti jejak kita, hidup di dalam Allah, beriman kepada Allah, setia dan patuh kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selagi kami masih menjalani kehidupan di dalam dunia ini, biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan beriman kepada Tuhan, patuh kepada kehendak Tuhan, supaya bukan hanya kami, tetapi juga anak, cucu, dan orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami, bahwa hidup beriman kepada Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan adalah kehidupan yang akan dipenuhi dengan sejahtera. Biarlah Tuhan memeteraikan firman ini dalam hati kami, sehingga firman ini juga memandu dan menerangi hidup kami. Jadikan kami saksimu, supaya kami boleh memberikan warisan yang berharga kepada anak, cucu, maupun juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.